Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Ya, sebagaimana janji saya kemarin, kali ini saya akan membahas terkait dengan keuangan haji ya teman-teman sekalian ya. Keuangan ini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait pertama alokasi dana BPIH itu kemana saja, kemudian yang kedua biaya haji di tanah air itu apa saja ya selain pelunasan, kemudian biaya-biaya lainnya di tanah suci itu apa saja gitu ya. Nanti akan saya terangkan lebih jelas di materi kali ini teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan masuk ke mode slide teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman sekalian, kali ini saya sudah ada di mode slide ya. Kita akan membahas terkait dengan keuangan haji di episode 1.8 ya. Baik, selanjutnya. Ini ada 3 pembahasan teman-teman sekalian. Pertama alokasi BPIH, yang kedua biaya persiapan, yang ketiga biaya di tanah suci. Baik, selanjutnya. Ini adalah alokasi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang teman-teman bayar gitu ya. Totalnya 93.253.784 rupiah ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, ini yang saya kasih warna kuning tulisannya, dan saya bold, saya besarkan angka rupiahnya. Yang pertama, biaya BPIH itu untuk biaya penerbangan. Itu yang paling besar ya, sebesar 33.427.000 ya. Kemudian berikutnya ada biaya hidup atau living cost yang akan dikembalikan ke jamaah sebesar 3.200.000. Kemudian akomodasi di Mekah dan Madinah, ini akomodasi terkait penginapan hotel, itu besarnya 23.800.000 rupiah ya, selama 40 malam ya teman-teman sekalian. 40 malam dikurangi nanti di di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina ya. Itu kalau kita masuknya tanggal 8 ya, berarti malam 9, malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. 5 hari di Mina ya, di Mina. Jadi di hotelnya berarti 35 hari atau 35 malam ya. Itu biayanya 23.800.000. Kemudian berikutnya yang besar adalah konsumsi di Arab Saudi ya, 6.900.000. Kemudian transportasi di Arab Saudi itu besarnya sekitar 4.700.000. Ini transportasi nanti dari airport ke hotel ya, pakai bis itu ya. Kemudian dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah transportasi, dan transportasi harian di Mekah ya, dari hotel ke Masjidil Haram, bolak-balik sehari saya bisa paling sedikit tuh 3 hari ya, 3 kali naik bis ya. Kalau 5 waktu ya 5 kali kalau teman-teman mau gitu kan, tapi ya capek juga capek juga ya. Kemudian ada biaya masyair ya. Biaya masyair itu biaya untuk fasilitas di Mina, di Arafah, dan di Muzdalifah. Itu masyair, besarnya 17 juta. Nah, kalau kita total biaya yang utama itu hampir 90% sendiri ya. 33 tambah 3, 36, 36 tambah 23 berarti 59, hampir 60. 60 tambah 6,9 berarti hampir 67. 67 tambah 4, 71, hampir 72 kan. 72 tambah 17, 72 tambah 72, 89, hampir 90 juta utamanya. Kalau yang lain kecil-kecil ya teman-teman sekalian ya.
untuk asuransi, untuk visa, perlindungan, pembinaan jamaah, pelayanan umum itu tidak seberapa. Tapi yang paling besar adalah untuk penerbangan, kemudian untuk akomodasi hotel, dan biaya masyair. Itu yang paling besar, teman-teman sekalian. Ya, jadi supaya teman-teman paham bahwa biaya haji itu untuk alokasi ini. Ya, sementara nanti biaya petugas haji, honor, transport, kemudian bayar masyairnya milik petugas haji itu dari dana negara, dari dana APBN dan APBD. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini biaya persiapan teman-teman sekalian ya. Pertama dan yang paling utama ya tentu biaya pelunasan teman-teman ya. BP ya, BP bukan BPIH ya. BP itu 56 juta dikurangi setoran awal 25 juta sehingga pelunasan nanti 31 juta. Ya, teman-teman memang harus ada ini, kalau enggak ya enggak berangkat gitu ya. 31 juta. Kemudian tes kesehatan ini alokasinya sekitar 1 juta. Variatif ya teman-temannya, ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 1 juta lebih kalau di kota-kota besar gitu ya. Ini saya alokasikan tes kesehatan 1 juta rupiah. Ya, sementara untuk BPJS dari tes kesehatan ini belum ada teman-teman ya, jadi harus bayar sendiri untuk tes kesehatan. Utamanya untuk bayar general check up ya, tes kesehatan itu ada paru-paru, jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian biaya pembuatan paspor. Biaya pembuatan paspor resminya adalah 350.000 resminya teman-teman sekalian ya. Ada informasi terakhir itu ada yang 500.000, ada yang 800.000, ada yang 1 juta teman-teman sekalian ya. Kalau waktunya mepet-mepet seperti ibu saya kemarin berangkat karena masuk ke cadangan dan harus berangkat, itu seminggu lagi, 2 minggu lagi sebelum berangkat tuh sudah harus bikin paspornya 1 juta bikinnya teman-teman sekalian. Mahal ya. Kemudian ini yang penting teman-teman, paket internet luar negeri ya, yang roaming, hati-hati teman-teman ya, harus dipaketkan. Kalau teman-teman tidak paketkan roaming luar negeri, pulsanya akan cepat habis ya. Akan cepat habis nanti. Jadi sebelum berangkat, pastikan paket internet luar negeri. Itu alokasinya 1 juta. Tergantung provider ya, ada yang 800, ada yang 900, ada yang 1.400.000. Tergantung juga jumlah kuotanya, kuota datanya ya. Ini saya alokasikan 1 juta rupiah. Kemudian obat-obatan dan vitamin, ya, seperti kemarin kita bicara di perlengkapan, ya, atau di kesehatan, saya alokasikan 300.000. Kalau yang banyak penyakitnya ya banyak obatnya ya. Kalau yang sehat insya Allah hanya obat-obat ringan saja gitu ya. Obat paracetamol misalkan gitu kan, minyak angin gitu kan. Enggak terlalu mahal lah obatnya. Tapi kalau nanti obat jantung, obat paru-paru itu mahal ya. Jadi ini alokasi standar saja 300.000. Kemudian untuk perlengkapan ya, misalkan untuk beli pakaian gamis gitu kan, untuk beli makanan ringan, beli tambang, beli dan lain sebagainya, saya alokasikan 1 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan cukup ya, termasuk beli tali untuk koper ya, strapnya itu ya. Itu harganya kalau yang ada kunci kombinasinya itu 80.000, kalau yang tidak ada sekitar 30.000 ya. Kemudian kas rombongan ya, nanti teman-teman akan dibagi dengan menjadi regu dan rombongan. Di rombongan itu ada ketua rombongan. Biasanya ketua rombongan akan mengakomodir teman-teman jemaah untuk membuat kas. Kas itu perlunya untuk apa, Pak? Untuk misalnya gitu kan, ada yang suka bersih-bersih nanti di hotel. Nah, kita kasih gitu kan. Kalau semua jemaah ngasih kan repot nantinya. Nah, dikumpulkan aja sama ketua rombongan, ketua rombongan yang kasih gitu untuk sedekah ya, untuk sedekah. Dan biasanya kalau kita naik mobil ya dari Mekah menuju Madinah atau Madinah ke Mekah, itu ada sedekah untuk sopir bis ya. Nanti sama ketua kloter, ketua rombongan nanti akan dipimpin, sedekahnya dari situ ngambilnya ya. Jadi supaya praktis. Jadi tidak semua teman-teman nanti ngedadak ngeluarin uang gitu kan.
nanti diakomodir sama ketua rombongan dan ketua kloter ya. Kemudian di sini kemarin kami diminta sedekah untuk porter bagasi ya, karena bagasi kita besar-besar, berat-berat gitu ya, kopernya gitu ya, ada sedekah. Itu diminta kemarin oleh ketua kloter ya, 10 Saudi Real atau sekitar 50.000 ya. Ikhlaskan aja teman-teman, kasih aja lah ya. Kemudian ini kalau teman-teman yang ikut KBIH itu biayanya sekitar 3,5 juta ya, 3.500.000 ya. Ini kalau teman-teman ikut KBIH. Jadi yang utama teman-teman, ini yang saya bold, saya besarkan tulisannya, adalah pelunasan tes kesehatan, paspor, dan paket internet. Itu yang utama ya. Kalau yang lainnya boleh iya, boleh tidak. Misalkan perlengkapan, Pak saya nggak usah beli baju lah, pakai yang ada aja ya nggak apa-apa gitu kan. Misalkan tambangnya yang ada aja bawa gitu kan, Indominya yang ada di rumah aja saya bawa gitu kan, jadi nggak usah beli gitu kan, untuk menghemat itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini hanya sekedar perkiraan saja ya. Kemudian dana-dana ini belum termasuk teman-teman kalau teman-teman bikin oleh-oleh di Indonesia. Kemarin saya bikin, sebelum berangkat saya bikin dulu. Jadi begitu pulang sudah ada oleh-olehnya, tinggal kita bagi gitu kan. Yang packingnya itu ya. Gimana cara packing oleh-oleh? Nanti saya kasih linknya di deskripsi teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman lihat, itu pernah saya bikin di tahun kemarin gitu ya. Kemudian ini juga belum termasuk walimatus safar atau walimah safar. Jadi teman-teman pamit ya ke tetangga-tetangga terdekat, bikin acara, ya tentu ada biayanya, tapi belum saya masukkan ke sini. Jadi secara total ya, biaya yang dibutuhkan adalah 38.400.000. Ya, yang terbesar tentunya untuk pelunasan 31 juta, sehingga tambahannya sekitar 7.400.000. Itu sudah paling minim teman-teman sekalian ya. Ya, belum termasuk oleh-oleh, belum termasuk walimah, itu juga obat-obatannya cuma 300.000. Jadi teman-teman settingnya bisa setting sesuai keadaan masing-masing ya. Kalau yang sakit ya obatnya banyak gitu ya. Begitu. Ini untuk biaya persiapan. Selanjutnya untuk biaya di tanah suci. Nah, ini dia. Ini untuk biaya di tanah suci, teman-teman sekalian. Yang pertama dan paling utama adalah biaya dam haji. Ya, karena teman-teman melaksanakan haji secara tamattu, teman-teman wajib membayar dam. Ya, ini hukumnya wajib ya. Kalau tidak bayar dam, hajinya batal. Hajinya batal ya, karena teman-teman melaksanakan haji secara tamattu. Ya, tamattu itu apa sih Pak? Nah, itu videonya pernah saya bikin. Nanti saya tempelin linknya di sini. Silakan teman-teman lihat ya, kenapa kita melaksanakan haji secara tamattu. Kemudian yang penting lagi nih teman-teman, nanti ada saat close date atau tutup bandara, tutup jalan, close date istilahnya ya, tanggal tutup gitu kan. Nah, ketika ada close date ini tidak ada makanan teman-teman, tidak ada catering. Itu 2 hari sebelum ke Arafah dan 2 hari setelah pulang dari Mina ya. Jadi 4 hari teman-teman. Teman-teman harus siapkan makanan sendiri. Ini saya alokasikan sekali makan 25 real, satu hari 75 real, 75 kali 4 hari itu 300 real. Itu sekitar 1.260.000 ya. Ini harus standby teman-teman ya, harus ada ya. Kecuali kalau teman-teman nggak makan 2 hari apa 4 hari itu ya bahaya juga ya, jangan ya. Pokoknya harus teman-teman harus makan, harus sehat ya. Kemudian ada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tarifnya sekarang 500 real. Kalau teman-teman mau ikut, kalau tidak ikut tidak apa-apa karena ini sunnah. Ya, lebih afdolnya ikut. Kalau tidak pun tidak mengapa ya. Itu sekitar 500 real, 2.100.000, dan kurban pas hari raya Idul Adha. Ya, kurban ini sama dengan haji, harganya 500 real ya. Kalau teman-teman mau berkurban boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ada city tour. City tour itu 3 kali ya. 1 kali city tour tarifnya 100 real,
sehingga 3 kali 300 jumlahnya 1.260.000. Ini kalau teman-teman mau city tour, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kemudian nanti teman-teman di embarkasi akan dapat living cost ya untuk biaya hidup. Tahun kemarin angkanya turun jadi 750 real. Jadi waktu kami 1.500 real ya. Itu kalau dirupiahkan 3.150.000. Jadi biaya ketika di Tanah Suci 8.800.000 dikurangi living cost 3 juta, jadi kurangnya sekitar 5.700.000 ya, 5.600.000 lah gitu ya. Itu dengan catatan teman-teman ikut hari tarbiyah, ikut kurban, dan ikut city tour. Kalau tidak ikut city tour, tidak juga berkurban, tidak juga ikut hari tarbiyah, biayanya hanya biaya haji dan makan saat close date ya. Jadi itu jumlahnya 3.300.000 ya, impas-impas saja dengan living cost gitu ya. Pas-pas saja gitu. Jadi teman-teman dapat living cost utamanya untuk bayar dam haji dan untuk biaya makan selama close date ya, 3.150.000. Ya, mudah-mudahan tahun ini naik jadi 1.500 real lagi ya. Jadi agak lumayan gitu kan. Nah, biaya ini belum termasuk nanti teman-teman beli oleh-oleh ya. Ada yang beli sajadah, ada yang beli minyak wangi gitu kan. Macam-macam. Bagus-bagus lah oleh-olehnya gitu ya. Ya kalau teman-teman tidak ada tidak bawa uang ya jangan terpikat untuk beli oleh-oleh gitu ya. Ya, baik. Kemudian ini juga belum termasuk biaya ekspedisi kalau bagasi teman-teman overload. Ya, kalau bagasinya overload, teman-teman paketkan sendiri ya, oleh-olehnya misalkan melalui ekspedisi ya, atau kalau dipak di koper sehingga overload di atas 30 kilo, ada kelebihan bagasi teman-teman harus tambah ya. Kemudian ini juga belum termasuk sedekah dan wakaf ya. Kemarin pernah saya sampaikan terkait dengan sedekah dan wakaf, ini adalah amalan yang afdol ya, sedekah ke penduduk Makkah ya, terutama nanti di OB cleaning service yang ada di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi gitu ya. Itu mereka orang-orang yang menerima sedekah kemudian wakaf Al-Qur'an ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu sangat sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi ini gambaran biayanya teman-teman ya. Ini memang saya ringkas, beda dengan yang sebelumnya, banyak rinciannya. Ini saya ringkas saja, ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Kalau teman-teman kemampuannya kurang, jangan memaksakan diri ya. Ambil aja yang penting-pentingnya saja ya. Misalkan dam haji untuk dam haji itu penting, wajib, dan untuk makan. Dah itu aja gitu ya. Kalau yang lainnya, kalau ada uang belanja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu kira-kira ya. Baik, selanjutnya. Ke depan saya akan bicara terkait dengan manasik haji. Ini materi paling banyak, teman-teman. Materi paling banyak. Paling tidak ada 4 episode terkait dengan pembahasan manasik haji. Ya, nanti saya akan bahas terkait nanti manasik dari Kemenak Kota Kabupaten itu apa saja, manasik dari KUA itu apa saja, ada bimbingan karo karum, ada syarat dan rukun umroh, syarat dan rukun haji, kemudian istilah-istilah dalam haji, sunnah haji dan sunnah umroh, dan larangan dan sanksi. Ya, baik. Ke depan kita akan bicarakan terkait dengan manasik haji dan umroh, teman-teman. Ya, baik. Itu gambaran biaya-biaya yang teman-teman butuhkan. Jadi di masa persiapan ini, teman-teman harus siapkan untuk pelunasan, utamanya terus tes kesehatan, terus paspor. Ya, utamanya itu. Yang lainnya bisa menyusul, ya, bisa menyusul. Utamanya itu. Nah, dan perlengkapan tentunya ya, perlengkapan. Nah, nanti di Arab Saudi utamanya adalah teman-teman harus siapkan uang untuk membeli kurban untuk pembayaran dam karena mengerjakan haji secara tamattu. Dan yang kedua, teman-teman harus siapkan dana karena tidak ada makanan saat close date 4 hari. Ya, harus siap gitu. Jadi disiapkan dari sekarang ya. Kalau yang lainnya bisa menyesuaikan ya, yang lainnya. Tapi yang haji
dan makan itu harus disiapkan benar-benar ya supaya teman-teman tetap sehat ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.